Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 8 malam lewat 10 menit. Adi menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang matanya. Di kursi penumpang, Selva tampak meringkuk nyaman di bawah balutan jaket denimnya. Napas istrinya itu terdengar halus dan teratur, menandakan ia telah terlelap sejak mereka meninggalkan perbatasan kota Sumedang. Mobil sedan berwarna hitam itu melaju perlahan memasuki kawasan Cadas Pangeran. Nama tempat ini selalu memicu sedikit getaran di tengkuk Adi setiap kali ia mendengarnya. Di hadapannya jalanan berkelok tajam dengan dinding tebing batu cadas yang berdiri angkuh di sisi kiri. Di sisi lainnya hanya ada jurang gelap yang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang tergelincir dari aspal. Lampu sorot mobil Adi membelah kegelapan, namun jangkauannya terbatas karena kabut mulai turun dengan cepat. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, baik dari arah depan maupun belakang. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan ban dengan aspal basah dan desis halus dari lubang AC mobil. Tiba-tiba, suhu di dalam kabin merosot drastis. Adi merasa jari-jarinya yang memegang kemudi menjadi kaku. Ia mencoba menaikkan suhu pendingin ruangan, namun tangannya terhenti di tengah jalan. Sebuah aroma menyengat menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Itu adalah wangi bunga melati yang sangat kuat. Namun anehnya, diikuti oleh bau amis yang tajam, seperti bau bangkai yang baru saja membusuk. Adi mengernyitkan dahi, mencoba mencari sumber bau tersebut. Ia melirik ke arah Selva, namun istrinya masih tidak bergeming. Ia kemudian melirik ke arah spion tengah. Seketika, jantung Adi berdegup kencang hingga terasa memenuhi rongga dadanya. Di kursi belakang, ia melihat pantulan bayangan seorang pria tua duduk mematung. Pria itu memakai ikat kepala kain yang kumal dan baju pangsi hitam yang sudah sobek-sobek. Dengan gerakan cepat, Adi menoleh ke belakang untuk memastikan. Namun, kursi belakang benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, selain tumpukan bantal dan sebuah kantong plastik berisi camilan sisa perjalanan mereka. Adi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. "Fokus, Adi. Kamu cuma capek," bisiknya pada diri sendiri. Namun, gangguan itu belum berakhir. Saat mobil memasuki tikungan paling tajam di jalur itu, lampu depan mobil menangkap sosok manusia yang berdiri tepat di tengah jalan. Sosok itu adalah seorang pria tua yang memegang sebuah cangkul besar. Wajahnya tertutup bayangan topi caping yang lebar, dan ia berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun meskipun cahaya lampu mobil menyorotnya dengan terang. "Awas!" teriak Adi secara spontan. Ia menginjak pedal rem sekuat tenaga sambil membanting setir ke arah kanan untuk menghindari tabrakan. Suara decitan ban yang beradu dengan aspal memecah keheningan malam yang mencekam. Mobil itu berputar hampir 180 derajat sebelum akhirnya berhenti tepat beberapa senti dari pembatas jurang. Goncangan hebat itu membuat Selva tersentak bangun dan hampir terbentur dashboard. "Ada apa, Di? Kenapa kita berhenti seperti ini?" tanya Selva dengan suara serak dan penuh kepanikan. Adi tidak segera menjawab. Dadanya naik turun dengan cepat, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia segera membuka pintu mobil dan keluar, mengabaikan udara dingin yang menusuk kulitnya. Ia berjalan ke arah di mana pria tua itu berdiri tadi. Namun, jalanan itu kini kosong melompong. Tidak ada satupun orang di sana. Hanya ada keheningan yang menyesakkan dan kabut yang semakin tebal hingga jarak pandang Adi tidak lebih dari 3 meter. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa yang sangat pelan. Terdengar seperti suara wanita yang sedang mengejek ketakutannya. Bau melati yang tadi sempat hilang, kini kembali tercium lebih tajam dari sebelumnya. Seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata
sedang berdiri tepat di belakang punggungnya. Selva melangkah keluar dari mobil dengan wajah pucat. Ia merapatkan jaketnya, berusaha menahan gigilan yang bukan hanya berasal dari suhu udara malam itu. Jangan bercanda. Benar-benar tidak ada siapa-siapa di sini, ucapnya sambil menatap jalanan aspal yang kosong. Adi tidak menyahut. Ia masih terpaku pada titik di mana pria tua bercaping itu berdiri beberapa detik yang lalu. Logikanya menolak apa yang baru saja ia lihat. Namun, matanya tidak mungkin berbohong. Ia berjalan beberapa langkah ke depan, mendekati dinding tebing batu yang basah oleh rembesan air tanah. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Gundukan tanah segar yang seolah-olah baru saja digali, lengkap dengan bau tanah yang sangat kuat. Kita harus segera pergi dari sini, ujar Adi sambil menarik tangan Selva kembali ke mobil. Namun, saat Adi mencoba memutar kunci kontak, mesin mobil hanya mengeluarkan suara desis pendek. Panel instrumen di dashboard berkedip-kedip, tidak stabil, sebelum akhirnya mati total. Adi mencoba berkali-kali menginjak pedal gas dalam-dalam, tetapi mesin sedan itu seolah kehilangan nyawanya secara mendadak. Ia memukul kemudi dengan perasaan frustrasi yang mulai bercampur dengan ketakutan. Sinyal ponselku hilang total, lapor Selva setelah berkali-kali mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke udara. Tempat ini tidak beres. Kenapa tidak ada satupun kendaraan yang lewat? Pertanyaan Selva benar. Jalur Cadas Pangeran adalah urat nadi transportasi yang biasanya tidak pernah sepi, bahkan di tengah malam sekalipun. Namun saat ini, mereka seperti berada di dalam sebuah ruang kedap suara yang sangat luas. Hanya ada kegelapan pekat yang mengelilingi mobil mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela belakang. Tok, tok, tok. Adi dan Selva serentak menoleh. Di balik kaca film yang gelap, terlihat samar-samar jemari tangan yang kurus dan pucat sedang meraba kaca mobil. Jari-jari itu memiliki kuku yang panjang dan kotor. Bergerak perlahan, seolah sedang mencari celah untuk masuk. Selva menjerit kecil dan segera berpindah posisi ke kursi pengemudi. Berdekatan dengan Adi, jangan melihat ke arah sana. Sel, bisik Adi dengan suara rendah. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul sebuah cahaya kuning, rimang-rimang yang menembus kabut. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera minyak yang dibawa oleh seorang wanita. Wanita itu berjalan dengan sangat lambat, menyeret kakinya di atas aspal. Ia mengenakan kebaya putih lusuh yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena noda tanah dan lumut. Wanita itu berhenti tepat di depan kap mobil. Ia tidak mendongak. Wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang berantakan dan basah. Namun, ia mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah jurang di sisi kanan jalan. Pergi, sebelum mereka menjemput. Suara wanita itu terdengar sangat parau, seperti gesekan dua buah batu tajam. Belum sempat Adi merespons, mobil mereka mendadak bergoyang dengan sangat hebat. Goyangan itu berasal dari bawah, seolah-olah ada kekuatan besar dari dalam bumi yang mencoba membalikkan kendaraan mereka. Di saat yang sama, kabut di sekitar mereka berubah menjadi merah tua. Bau anyir darah kini menggantikan wangi melati, membuat Selva muntah di lantai mobil karena aroma yang begitu memuakkan. Adi melihat ke arah kaca spion samping dan melihat pemandangan yang mustahil. Dari balik kegelapan hutan di pinggir tebing, puluhan sosok manusia dengan tubuh yang tidak utuh mulai merangkak keluar. Ada yang kehilangan lengan, ada yang berjalan dengan kaki yang patah, dan semuanya mengenakan pakaian kompang camping khas pekerja paksa zaman dahulu. Mata mereka semua tertuju pada satu hal. Mobil milik Adi. Adi, lakukan sesuatu. Mereka mendekat, teriak Selva sambil menunjuk ke arah jendela samping yang kini mulai dipenuhi oleh tenggen-tenggen pucat yang berusaha memecahkan kaca. Kaca mobil bergetar hebat saat puluhan tangan kurus mulai mencakar permukaannya. Suara kuku yang beradu dengan kaca menciptakan bunyi memilukan yang membuat telinga Adi berdenging. Selva menutup wajahnya dengan kedua tangan,
meringkuk di bawah dashboard sambil menangis histeris. Ia tidak sanggup lagi melihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong yang menempel pada jendela mobil mereka. "Adi, tolong jangan biarkan mereka masuk," teriak Selva di sela isaknya. Adi berusaha tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba memutar kunci kontak sekali lagi. Kali ini, mesin mobil merespons dengan raungan kasar. Namun keanehan kembali terjadi. Meskipun rem tangan ditarik penuh dan kakinya menginjak pedal rem sedalam mungkin, mobil itu mulai bergerak sendiri, bukan maju atau mundur, melainkan terseret secara menyamping menuju bibir jurang. Seolah-olah ada kekuatan besar dari bawah tanah yang sedang menarik kendaraan mereka. Adi melihat keluar jendela depan dan menyadari bahwa aspal di bawah ban mereka mulai retak. Dari balik celah retakan itu, muncul cairan hitam kental yang mengeluarkan uap panas berbau belerang. Keluar dari mobil, "Sel, sekarang!" perintah Adi sambil mencoba membuka pintu pengemudi. Namun, pintu itu macet total, seolah-olah telah dilas dari luar. Adi mencoba memecahkan kaca jendela dengan sikunya, tetapi kaca itu menjadi sekeras baja. Di luar, sosok-sosok pekerja paksa itu mulai memanjat ke atas kap mobil. Salah satu dari mereka, seorang pria tanpa rahang bawah, menempelkan wajahnya ke kaca depan dan menatap Adi dengan kebencian yang mendalam. Tiba-tiba, hantaman keras terdengar dari atap mobil. Brok, atap mobil sedan itu melesat ke dalam, membentuk cekungan besar tepat di antara Adi dan Selva. Sesuatu yang sangat berat baru saja mendarat di sana. Dari sela-sela lipatan logam atap yang rusak, cairan hitam kental mulai menetes. Cairan itu mengenai bahu jaket Adi dan seketika mengeluarkan asap putih serta bau daging terbakar. Adi mengerang kesakitan, namun ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Pandangan Adi teralih ke arah jurang. Di bawah sana dalam kegelapan yang seharusnya kosong, kini terlihat ribuan titik cahaya merah. Itu adalah mata, ribuan pasang mata arwah pekerja yang tewas selama pembangunan jalan ini. Mereka semua berdiri di lereng-lereng curam, menjulurkan tangan ke atas seolah sedang menanti kiriman nyawa baru untuk bergabung dalam penderitaan abadi mereka. Mobil mereka kini sudah berada di ujung aspal. Ban belakang sudah menggantung di udara. Satu sentuhan kecil lagi, maka mereka akan terjun bebas ke dasar lembah cadas pangeran yang mematikan. Tiba-tiba, sesosok makhluk hitam raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter muncul dari balik kabut di depan mereka. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah lubang besar di tengah kepala yang terus mengeluarkan suara raungan seperti badai. Makhluk inilah pemimpin dari segala kengerian malam itu. Dengan satu gerakan tangan raksasanya, ia menghantam kaca depan mobil hingga hancur berkeping-keping. Tangan besar berbulu kasar itu masuk ke dalam kabin, mencengkeram kerah baju Adi dan menariknya keluar dengan paksa. Adi terlempar ke atas aspal yang dingin, sementara makhluk itu kembali mendekati mobil untuk mengambil Selva. "Lari, Sel, jangan pedulikan aku," teriak Adi sambil berusaha bangkit. Meskipun bahunya terasa seperti disayat pisau panas, namun Selva sudah terjepit di antara kursi yang ringsek dan tangan-tangan pucat dari arah kursi belakang kini mulai melilit lehernya. Adi terkapar di atas aspal dengan napas tersengal. Bahunya terasa terbakar dan pandangannya mulai kabur saat melihat makhluk raksasa itu mulai memasukkan lengannya yang panjang ke dalam mobil untuk meraih Selva. Selva hanya bisa menjerit parau. Suaranya hampir habis karena ketakutan yang luar biasa. Tangan-tangan pucat dari kursi belakang sudah melilit pinggangnya, menariknya perlahan menuju kegelapan yang menganga di balik kursi. Namun, tepat saat makhluk itu hendak meremukkan kerangka mobil, sebuah dentuman keras bergema dari arah puncak bukit. Suara itu bukan berasal dari guntur atau batu jatuh, melainkan seperti suara gong besar yang dipukul satu kali dengan kekuatan penuh. Seketika, seluruh arwah pekerja paksa yang tadi mengepung mobil jatuh tersungkur.
Mereka mengerang kesakitan, menutupi telinga mereka yang sebenarnya sudah tidak ada. Makhluk raksasa hitam itu mematung. Kepalanya yang tanpa wajah menoleh ke arah kegelapan jalan di depan. Dari balik kabut yang pekat, muncul seberkas cahaya biru keputihan yang sangat terang. Cahaya itu bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Di tengah cahaya tersebut, berdirilah seorang pria dengan perawakan gagah. Ia mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Sunda kuno. Baju takwa berwarna gelap dengan sulaman emas di pinggirannya, serta bendo yang menghias kepalanya dengan rapi. Sebuah keris dengan hulu berbentuk kepala burung, bertahtakan permata, terselip di pinggangnya. Itu adalah sosok Pangeran Cornell. Langkah kaki sang pangeran tidak mengeluarkan suara. Namun setiap kali kakinya menyentuh tanah, gelombang cahaya menyapu aspal dan melenyapkan cairan hitam yang berbau belerang. Makhluk raksasa itu meraung marah, mencoba menghantam sang pangeran dengan tangan besarnya. Namun, dengan satu gerakan tangan yang tenang, sang pangeran menepis serangan itu, seolah hanya menghalau asap. Cukup penderitaan ini. Jangan kau tambah lagi dengan nyawa yang tidak berdosa. Suara sang pangeran menggema, tenang namun memiliki wibawa yang membuat nyali siapapun menciut. Pangeran Cornell menarik kerisnya dari warangka. Bilah keris itu bersinar terang, memancarkan aura panas yang membuat arwah-arwah di sekitar sana mundur ketakutan. Ia mengayunkan kerisnya ke udara, menciptakan garis cahaya yang memutus rantai energi hitam yang menarik mobil Adi menuju jurang. Mobil itu berhenti seketika, stabil di atas aspal. Meski posisinya sudah sangat berbahaya, makhluk hitam itu mencoba melawan untuk terakhir kalinya. Namun, sang pangeran menancapkan kerisnya ke permukaan jalan. Ledakan cahaya putih yang menyilaukan meledak di tengah jalur cadas pangeran. Adi terpaksa memejamkan mata karena cahaya itu terasa membakar penglihatannya. Suara jeritan ribuan arwah pecah dalam 1 detik, lalu mendadak sunyi total. Saat Adi memberanikan diri membuka mata, suasana telah berubah. Makhluk raksasa dan arwah-arwah itu telah menghilang. Kabut yang merah kini kembali menjadi putih tipis. Sang pangeran berdiri membelakangi Adi, menatap ke arah jurang yang kini terlihat tenang di bawah cahaya bulan yang mendadak muncul dari balik awan. Bawa istrimu pergi, jangan menoleh ke belakang sampai kau melewati jembatan besar, ujar sang pangeran tanpa merubah posisinya. Adi merangkak mendekati mobil dan menarik Selva keluar dari pintu yang kini terbuka dengan mudah. Selva pingsan, wajahnya sangat pucat, namun ia masih bernapas. Adi menggendong istrinya masuk ke dalam mobil. Ajaibnya, atap mobil yang tadi penyok kini kembali ke bentuk semula, meski kaca depan masih hancur berantakan. Saat Adi menoleh untuk mengucapkan terima kasih, sosok Pangeran Cornell telah lenyap, hanya menyisakan wangi kayu cendana yang menenangkan di udara. Adi memacu mobilnya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Meskipun kaca depan hancur total dan angin malam menusuk langsung ke wajahnya, ia tidak peduli. Pikirannya hanya satu: keluar dari kawasan cadas pangeran secepat mungkin. Ia terus mengingat pesan sang pangeran untuk tidak menoleh ke belakang sebelum melewati jembatan besar. Selva masih tergeletak, tidak sadarkan diri di kursi samping. Wajahnya yang semula cantik kini tampak sangat kusam, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang muncul secara mendadak. Sesekali, bibir Selva bergerak-gerak seperti sedang membisikkan sesuatu. Namun suaranya terlalu lemah untuk didengar di tengah deru angin. Setelah berkendara selama 15 menit, lampu-lampu rumah penduduk mulai terlihat. Adi merasa sedikit lega saat melewati jembatan besar yang menjadi batas kawasan angker tersebut. Dia segera menepikan mobilnya di depan sebuah warung kelontong yang masih menyalakan lampu teras, meski pintunya sudah tertutup rapat. "Sel, bangun, kita sudah aman," kata Adi sambil mengguncang bahu istrinya. Selva perlahan membuka matanya. Namun, Adi tersentak mundur hingga kepalanya terbentur jendela pintu. Mata Selva tidak memiliki bagian hitam sama sekali. Seluruh bola matanya berwarna putih keruh seperti orang katarak yang sudah parah. Selva tidak bangun dengan gerakan normal. Tubuhnya tegak secara kaku,
Seolah-olah ada benang yang menarik punggungnya ke atas. Dingin, adik, di bawah sana. Sangat dingin. Suara itu keluar dari mulut Selva, namun nadanya jauh lebih berat dan serak. Menyerupai suara wanita berkebaya putih yang mereka temui di tebing tadi. Adi merasa jantungnya hampir copot. Selva, Souther. Ini aku, Adi. Tiba-tiba, Selva mencengkeram lengan Adi dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kuku-kukunya yang mendadak hitam dan tajam menancap ke kulit Adi hingga mengeluarkan darah. Selva mulai tertawa kecil. Suara tawa yang melengking dan memenuhi kabin mobil yang sempit. Bau melati yang busuk kembali menyeruak, lebih menyengat daripada saat mereka berada di jalan tadi. Di bawah lampu teras warung yang temaram, Adi melihat bayangan Selva di kursi mobil. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan tubuh Selva. Saat Selva duduk diam, bayangan di jendela justru tampak sedang main kokar-kakar kaca dengan banyak tangan yang tumbuh dari punggungnya. Sesuatu dari cadas pangeran telah berhasil masuk ke dalam tubuh istrinya. Sebelum sang pangeran sempat menolong mereka, Adi nekat keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong. Seorang kakek tua, pemilik warung tersebut, keluar dengan membawa sebatang sapu lidi yang ujungnya diikat kain kuning dan segelas air bening. Kakek itu tampak tidak terkejut melihat kondisi mobil Adi yang hancur. Cepat pegangi tangannya, perintah kakek itu dengan tegas. Adi menahan tubuh Selva yang mengamuk hebat. Tenaga istrinya itu terasa seperti tenaga 3 orang pria dewasa. Sang kakek kemudian memercikan air dari gelas ke wajah Selva sambil membacakan doa-doa dalam bahasa yang tidak dipahami. Begitu air itu mengenai kulit Selva, asap hitam tipis keluar dari telinga dan mulutnya. Selva menjerit 1 kali dengan suara yang sangat nyaring hingga memecahkan lampu teras warung tersebut. Lalu ia jatuh terkulai lemas di pelukan Adi. Dia selamat, tapi tempat itu sudah menandainya, ujar kakek itu sambil menatap ke arah gelapnya jalan raya. Kalian membawa oleh-oleh yang tidak seharusnya dibawa pulang. 2 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di cadas pangeran. Adi dan Selva sudah kembali ke rumah mereka di Bandung. Secara fisik, Selva telah pulih. Matanya kembali normal dan luka di kulitnya sudah mengering. Namun, suasana di rumah mereka tidak pernah benar-benar sama lagi. Ada keheningan yang janggal, seolah-olah mereka sedang berbagi ruang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Adi sering mendapati Selva berdiri diam di depan jendela kamar yang menghadap ke arah timur arah, di mana Kabupaten Sumedang berada. Selva bisa berdiri di sana selama berjam-jam tanpa berkedip. Jika Adi menegurnya, Selva hanya akan tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia merindukan suara angin di perbukitan. Penderitaan Adi pun belum berakhir. Setiap kali ia mandi dan air membasahi bahunya, bekas luka bakar akibat tetesan cairan hitam di mobil malam itu akan berdenyut kencang. Luka itu membentuk pola aneh, menyerupai sidik jari raksasa yang tidak bisa hilang meski sudah diobati oleh berbagai dokter spesialis kulit. Suatu malam, saat Adi sedang membersihkan jaket denim yang ia gunakan saat kejadian, ia merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam saku dalamnya. Ia merogohnya dan menemukan sebuah kerikil kecil berwarna hitam legam. Kerikil itu permukaannya sangat halus, namun terasa sangat dingin seolah-olah baru saja diambil dari dalam lemari es. Adi teringat ucapan kakek pemilik warung tentang oleh-oleh yang terbawa. Dengan perasaan ngeri, ia membawa kerikil itu keluar rumah dan membuangnya Jojo ke dalam selokan di depan pagar. Ia kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, keesokan paginya, saat Adi hendak memakai sepatunya untuk berangkat kerja, ia menemukan kerikil hitam yang sama persis berada di dalam sepatu kanannya. Ketakutan Adi memuncak. Ia menyadari bahwa cadas pangeran tidak pernah benar-benar melepaskan mereka. Sang pangeran memang menyelamatkan nyawa mereka dari kematian fisik, tetapi jalur itu telah mengikat jiwa mereka. Kondisi Selva semakin mengkhawatirkan. Ia mulai sering mengigau dalam bahasa Sunda kuno yang sangat fasih,
meski sebelumnya ia tidak bisa berbahasa Sunda sama sekali. Dalam igawannya, ia menyebutkan nama-nama orang yang terkubur di bawah aspal dan meminta Adi untuk mengantarkannya kembali ke sana. Mereka butuh teman. Adi, batu-batu itu haus, bisik Selva pada suatu malam sambil menatap Adi dengan tatapan kosong yang sangat dingin. Adi kini menyadari satu kenyataan pahit. Setiap kali ia membaca berita tentang kecelakaan maut di cadas pangeran truk yang masuk jurang atau motor yang menabrak tebing tanpa sebab, ia tidak lagi melihatnya sebagai musibah biasa. Ia tahu bahwa arwah-arwah di sana masih bekerja, memahat keadilan mereka sendiri di atas penderitaan orang-orang yang melintas. Kerikil hitam di tangannya kini mulai berdenyut, mengikuti irama detak jantungnya sendiri. Adi menatap Selva yang kembali berdiri di depan jendela, menatap ke arah pegunungan yang gelap di kejauhan. Mereka selamat, tetapi mereka tidak benar-benar bebas. Cadas pangeran telah menanamkan bagian dari dirinya di dalam hidup mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menarik mereka kembali ke dasar jurang yang abadi. Satu hal yang Adi pahami sekarang, di jalur itu, sejarah tidak pernah mati. Ia hanya bersembunyi di balik kabut, menunggu siapapun yang tidak membawa hormat saat melintasi hamparan batu cadas yang legendaris itu. Kisah perjalanan Adi dan Selva di jalur cadas pangeran bukan sekadar cerita tentang pertemuan dengan makhluk halus atau kengerian di tengah malam. Di balik lapisan horor yang mencekam, tersimpan kesimpulan yang mendalam tentang hubungan manusia dengan sejarah, alam, dan cara kita menghargai jejak-jejak masa lalu yang tertinggal di permukaan bumi. Menghargai jejak sejarah dan pengorbanan. Salah satu inspirasi terbesar dari kisah ini adalah tentang penghormatan terhadap leluhur dan sejarah. Cadas Pangeran adalah monumen hidup dari penderitaan ribuan manusia yang tewas selama pembangunan jalan raya tersebut. Kesimpulan cerita yang menunjukkan bagaimana arwah para pekerja paksa masih menuntut perhatian, mengingatkan kita bahwa kemudahan yang kita nikmati saat ini seperti jalan aspal yang mulus sering kali dibangun di atas darah dan air mata orang-orang. Sebelum kita seringkali melewati sebuah tempat tanpa memikirkan apa yang terjadi di sana ratusan tahun lalu. Inspirasi yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya memiliki rasa empati terhadap sejarah. Sebuah tempat bukan hanya koordinat geografis, melainkan kumpulan ingatan. Dengan menjaga adab dan memiliki rasa hormat saat melintasi tempat-tempat bersejarah, kita sebenarnya sedang memanusiakan diri sendiri dan menghargai pengorbanan mereka yang telah tiada keberanian dalam menghadapi kegelapan. Tokoh Adi menunjukkan bahwa dalam kondisi paling kritis, sekalipun cinta dan keinginan untuk melindungi orang lain adalah kekuatan yang luar biasa. Meski ia menghadapi sosok yang jauh di luar nalar manusia, ia tetap berjuang untuk Selva. Namun, kesimpulan cerita juga memberikan perspektif lain. Keberanian saja terkadang tidak cukup. Manusia membutuhkan kerendahan hati untuk menerima bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari logika kita. Munculnya sosok Pangeran Cornell sebagai penyelamat adalah simbol bahwa kebaikan dan perlindungan tetap ada, asalkan kita memiliki koneksi dengan nilai-nilai luhur. Pangeran Cornell mewakili integritas dan keberanian seorang pemimpin yang membela rakyatnya. Inspirasinya adalah dalam kegelapan hidup yang kita hadapi, seringkali bantuan datang dari nilai-nilai moral yang kita pegang teguh atau dari doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka yang mendahului kita dengan niat baik. Kesimpulan tentang kerikil hitam yang terus kembali menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita sentuh di alam luar dapat meninggalkan bekas permanen dalam hidup kita. Ini mengajarkan tentang tanggung jawab atas setiap tindakan. Dalam perspektif budaya Indonesia, alam semesta terdiri dari yang nyata skala dan yang tidak nyata niskala. Kita diajarkan untuk tidak bersikap pongah. Sikap Adi
yang awalnya skeptis dan menganggap perjalanan tersebut hanya rutinitas biasa berubah menjadi kesadaran bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan entitas lain dengan cara saling menghormati. Inspirasi ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap tempat memiliki tuan rumahnya masing-masing, baik itu lingkungan alam, masyarakat lokal, maupun energi yang tersimpan di sana. Luka yang mendewasakan pada akhirnya, nasib Selva yang tertandai, dan luka Adi yang tidak bisa hilang adalah metafora dari trauma dan pengalaman hidup. Tidak semua pengalaman pahit bisa dilupakan begitu saja. Kadang-kadang kita harus hidup berdampingan dengan ketakutan tersebut agar kita tetap waspada. Luka itu bukan hanya pengingat akan rasa sakit, tetapi juga pengingat bahwa kita adalah penyintas kita berhasil melewati badai tersebut. Inspirasi terakhir dari cerita ini adalah tentang kewaspadaan batin. Dunia ini luas dan penuh dengan misteri yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Menjadi modern bukan berarti meninggalkan akar budaya atau menutup mata terhadap hal-hal yang bersifat metafisika. Justru, manusia yang bijak adalah mereka yang mampu memadukan kecanggihan akal budi dengan kearifan lokal. Kisah Cadas Pangeran mengajarkan kita untuk menjadi pelintas yang bijak dalam perjalanan hidup. Jangan hanya lewat tanpa makna. Jangan hanya mengambil tanpa memberi hormat, dan jangan pernah meremehkan apa yang tersembunyi di balik kabut. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tikungan tajam dan jurang gelap. Selama kita menjaga adab, menghargai jasa masa lalu, dan memiliki kerendahan hati, cahaya perlindungan seperti yang dipancarkan oleh keris Sang Pangeran akan selalu ada untuk menuntun kita pulang.